Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk hari Minggu biasa ke-16 tahun C 2022. Jalan menuju sukacita adalah terbuka terhadap kehadiran Tuhan. Sukacita adalah kerinduan semua orang dalam hidup. Iman membantu kita untuk memilikinya. Abraham adalah tokoh penting dalam perjanjian lama yang mempunyai pengaruh besar untuk sejarah orang Israel dan juga generasi sesudahnya sampai saat ini. Pengaruh Abraham bukan karena harta kekayaannya, bukan pula karena orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi karena imannya akan Allah. Ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada kehendak Allah. Ia membiarkan hikmat Allah menguasai hidupnya, tutur kata, tingkah laku, dan jalan yang ia lalui. Ia selalu terbuka terhadap rencana Allah, walaupun kadang dia tidak mengerti dengan rancangan Allah itu. Abraham digelar sebagai bapa iman. Gelar itu diberikan karena kesetiaan dan keteguhan imannya kepada Allah. Model iman Abraham hendaknya menjadi contoh bagi kita dalam beriman, menyerahkan seluruh hidup ke dalam penyelenggaraan Allah. Keteguhan dalam iman membantu Abraham untuk mengenal kehadiran Allah melalui utusannya dan juga dalam peristiwa hidup yang dialami. Cerita kitab Kejadian bab 18 ayat 1-10a menunjukkan hal itu kepada kita. Pertama, Abraham mengenal utusan Tuhan. Ia menyongsong mereka dengan senang hati dan menawarkan makanan dan minuman untuk memuaskan dahaga serta rasa lapar mereka. Abraham berbaik hati kepada mereka. Pertama-tama, karena dia melihat orang lain adalah tanda kehadiran Allah. Melalui orang lain, cinta Allah menjadi nyata dalam hidup kita. Cinta Allah menjadi bagian dari hidup kita. Kedua, Abraham diberkati. Sarah istrinya akan mempunyai keturunan. Atas kebaikan dan keterbukaan hati Abraham terhadap utusan Allah, ia mendapat berkat. Abraham sudah lama merindukan keturunan. Maka Tuhan mendengarkan kerinduan hatinya dan memberikan apa yang dia butuhkan. Walaupun saat itu usia Sarah sudah tua, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Iman akan Allah itu kadang diuji dengan hal-hal yang di luar daya pemahaman pikiran manusia. Kebaikan yang kita amalkan selalu berbuah kebaikan. Hal baik yang kita lakukan dalam kehidupan setiap hari, pada gilirannya kita juga akan menerima hal yang sama, atau bahkan melebihi apa yang telah kita lakukan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain, akan orang lain juga lakukan untuk kita. Mungkin bukan dari orang yang pernah kita bantu, atau yang pernah mengalami kebaikan kita, tetapi bisa saja dari orang lain yang mungkin kita tidak kenal. Allah kadang menunjukkan kebesarannya dalam hal-hal yang kadang sukar untuk kita mengerti dengan indera manusiawi. Allah menggunakan semua orang yang berkehendak baik untuk menyatakan cintanya kepada kita. Hal yang sama yang Abraham alami. Allah hadir dan membantunya melalui orang-orang yang ia tidak kenal. Tetapi dia menyadari mereka itu adalah utusan Tuhan. Setiap kita adalah utusan Allah bagi orang lain. Pertanyaannya, apakah kita sadar bahwa kita adalah utusan Allah? Dan berapa sering dalam kehidupan harian kita menampilkan diri sebagai utusan Allah? Kadang hal sebaliknya yang kita lakukan, kita menjadi musuh Allah. Kita membunuh karakter orang lain. Kita menghancurkan hidup orang lain, menjadi serigala untuk orang lain. Ada dua figur yang berbeda yang diceritakan dalam Injil Lukas bab 10
ayat 38 sampai 42, yaitu Marta dan Maria. Figur mereka menggambarkan karakter manusia secara umum. Pertama, Marta adalah seorang yang sibuk melayani. Ia menyibukkan diri untuk membuat tamunya merasa at home, merasa betah. Sedangkan Maria adalah seorang yang mempunyai sebuah hati yang siap untuk mendengarkan. Maria memilih untuk mendengarkan karena tamu yang datang itu adalah seorang yang spesial. Dia adalah Yesus, Tuhan. Momen ada bersama Yesus adalah rahmat. Maka Maria memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Tujuannya agar dia mempunyai cukup waktu untuk mendengarkan apa yang Yesus katakan. Dan kemudian dipraktekkan dalam hidup nyata. Hidup sesuai dengan semangat Yesus. Kedua, Marta juga mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itu dia menjamu Tuhannya dengan hal yang terbaik yang ia miliki. Kesibukan Marta adalah mengurus hal-hal yang bersifat jasmani, makanan dan minuman, hospitalitasnya. Sedangkan Maria sibuk dengan hal yang spiritual. Ia meluangkan waktu untuk mendengarkan Yesus, menerima penyegaran rohani, makanan spiritual nourishment. Ketiga, pilihan Marta dan Maria mengandung makna yang sangat dalam. Yesus memuji orang yang mengutamakan hal yang spiritual sifatnya. Alasannya karena yang spiritual itu sifatnya kekal. Ia tinggal tetap bersama orang yang berjuang untuk memperolehnya. Hal spiritual itu menjadi daya dorong untuk bisa mencari hal-hal jasmani lainnya yang kita butuhkan. Kekayaan spiritual memampukan orang untuk mengenal kebutuhannya yang hakiki. Sesudah kita memiliki apa yang hakiki untuk hidup kita, yang lainnya akan dilengkapkan dengan sendirinya. Semuanya akan indah pada waktunya. Karakter yang ditampilkan oleh Marta dan Maria adalah dua tipe kecenderungan manusia yang senantiasa mempengaruhi pilihannya. Fokuslah pada prioritas hidup yang utama. Antara yang rohani dan jasmani harus diseimbangkan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian kata Rasul Yakobus. Dan jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Demikian ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada umat di Tesalonika, bab 3 ayat 10. Rasul Paulus membagi pengalaman dan keyakinan pribadinya dengan orang Kolose. Ia bersukacita dalam penderitaan karena pelayanan kepada jemaat, karena ia mengikuti Kristus dengan setia. Paulus melihat perutusannya sebagai sebuah tugas yang diberikan Allah sendiri untuk meneruskan firman-Nya kepada jemaatnya. Rahasia Allah begitu besar bagi umatnya, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kita, Emmanuel. Kristus yang dialami itulah yang diwartakan dengan jemaatnya. Paulus menuntun orang-orang yang dia jumpai menuju kesempurnaan dalam Kristus. Bisa dibaca dalam Kolose bab 1 ayat 24 sampai 28. Semoga kita sanggup menuntun diri sendiri dan menghidupi teladan Rasul Paulus. Kita akan dipenuhi dengan sukacita kalau kita terbuka dan memberi tempat buat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.